Hadirin hadirat sesdajana sangat beten kaula amul jakin sebelum ceramah agama nomor 2 parlo eko ingin bahwa kadito beda santunan untuk anak-anak yatim oleh salah satu ABK Korea Selatan. Iki kadito sepertama dari Saudara Busron Karim, Saudara Haji, kemudian Saudara Fauzan. Kemudian nama-nama anak yatim yang akan disantuni pada hari ini. Yang pertama Adinda Dewi, putri dari almarhum Deim. Nomor 2 Eki Kadinto Adinda Fitri, putri dari almarhum Muhammad Nasir. Kemudian Ananda Adit, putra dari almarhum Wahid. Kemudian Ananda Mubarak, putra dari almarhum Haji Muhammad Amin. Kemudian saudara Ananda Haikal dan Mafasah, dua-duanya anak dari almarhum Musleh. Kemudian Malik dan Akbar, dua-duanya adalah anak dari almarhum Musofa. Nakana yatim segi buru sebut nyamanah ya toren ongke de atas panggung bisa ibantu otaba iater sareng orang seponah sekalian lagi dan anak-anak segi buru disebut nyamanah ngereng ongke de atas panggung bisa iater sareng orang seponah mana bi ada orang seponah tretan setuaan lo napa otaba ser asaus ngereng ya toren. De saudara Busron otaba saudara Haji, saudara Fauzan ngereng ya toren de atas panggung. Untuk anak-anak yatim dipanggil boleh Dewi, Fitri, Adit, Mubarak, Haikal, Mafasa, Malik, Akbar. Ngereng ya toren naik de panggung. Ngereng deki male cakanca sedari Korea kak dito oke sebudian pak kena kalau seberi atas cuma 4 korang 4 aki tujuh korang satu oh betul belum ada nikah belu anak yatim seampon berada di atas panggung da tretan Busron Karim, Haji dan Fauzan ngireng ya toren naik de panggung keangkui memberi santunan de anak yatim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Nikah barangkali nanti jadi inspirasi, jadi panutan de selain keangkui bisa memberi santunan anak yatim dan mudah-mudahan acara yang baik seperti ini bisa dilaksanakan rutin setiap tahun. Puan sudah ya. Terima kasih de sejana cakancah
seampun apareng bantuan atau santunan anak yatim, mudah-mudahan pon apa seipareng akida anak yatim kak dito bisa bermanfaat benda cakanca selain malar manter iparengah keluasan rezeki dari Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga ke depan akan bisa mengadakan acara yang lebih besar lagi. Amin Allahumma amin. Ereng launan takut labu. Hadirin hadirat sestajana sangat beten gaula amul jakin. Acara berikut epon engki kadintoh mau'izah hasanah se nomor 2 se kadimah ceramah agama se nomor 2 kadintoh badi isampayaki sarang salana simulja Hadratul Mukarram Hadratul Syekh Ki Haji Uthman Yunus dari Surabaya. Kepada beliau abdina ngaturaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidil ghurril muhajjalin sayyidil mu'minin wa imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'i rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratil mukarramin al muhtaramin, para alim, para alimah yang dimuliakan Allah, yang senantiasa saya hormati, saya cintai, utamanya hadratil masyayikh al hadirin, akhi fillah al mahbub hadratil syekh hadratil mukarram Kiai Haji Ahmad Sahuri Siddiq, Sayyidil Akh Kiai Hamim Ja'far, Kiai Syarifuddin, Kiai Zamah Syari, beserta para kiai, para ulama yang hadir pada siang dan pagi hari ini, para ibu nyai, asatid, ustadzat yang saya hormati, para sepuh, para tokoh masyarakat, lebih-lebih dari jajaran pemerintah, khususnya Bapak Kepala Desa beserta para stafnya yang saya hormati. Kaum muslimin muslimat, hadirin hadirat
terutama para kawan-kawanku dari Korea. Semuanya ada di Korea. Kawan-kawanku yang saya hormati, marilah bersama-sama melanjutkan, meneruskan pengajian setelah mendapat wejangan dari Kiai Sahuri Siddiq Al-Hajj. Kita kembali bersyukur kepada Allah dengan ucapan lebih semangat, alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan semuanya diberi kaya dunia akhirat, dan juga mudah-mudahan tidak punya dunia akhirat. Tidak ada yang amin. Saya ulang lagi, mudah-mudahan kaya dunia akhirat, dan mudah-mudahan tidak punya dunia akhirat. Yang amin berarti ngerti, yang tidak amin kurang ngaji. Kaya dunia akhirat berarti kaya amal baik, kaya pahala, kaya dan sampai mulia dunia akhirat. Allahumma. Tidak punya dunia akhirat berarti mudah-mudahan tidak punya amal jelek, tidak punya dosa. Amin. Tidak punya amal jelek, tidak punya dosa, tidak punya kesalahan, tidak punya utang, tidak punya keruwetan, tidak punya segala macam urusan yang ruwet dunia akhirat. Kasep. Katanya bapak-bapak dan ibu-ibu sepo-sepo, jarang dek terang aki gelak. Bapak ibu hadirin saudara-saudara, and you all my friend, you the best my friend of Korean community. Tahu apa juga tak tahu. Ndak, saya tuh keng rok tak bisa. Sebenarnya yocol, korbengal yocol bisa. Cukup I love you melolo, love you. Laga dong ngojak love you tak teti judun, laga akan lap-lapnya. Yang kedua, mari bersolawat untuk Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi sayyidina Muhammad. Insyaallah besok semua warga Batu Belah dan seluruh orang Keker, khususnya dari Korean community ini, besok akan bersama Nabi di surga Allah. Karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, kalau tema pagi hari ini mengusung tema tasyakuran sekaligus silaturahmi, berarti harus fokus semuanya menyatukan tekad dan niat karena Allah, supaya nanti menjadi orang bahagia dunia, bahagia akhirat. Allahumma.
Maka pantas kalau kita mulai pagi ini dengan satu ayat dalam Al-Quran, ayatnya pendek tapi artinya langit bumi tercakup. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ini saja yang kita bahas, lainnya rok-norok diki. Satu ayat saja. Ya Bu? Ibu? Ngantuk? Alhamdulillah. Fadhkuruni mongko ilingo sira kabeh ni ing ingsun. Lek awakmu kabeh eling marang aku, azkurkum aku bakal eling terus marang seliramu kabeh anak Adam. Letorot lah tak ngerti tak apa. Washkuruli, syukuro awakmu kabeh marang aku tirase Gusti Allah kang akarya jagat kang purba ing dumadi. Wala takfurun, ojo pisan-pisan awakmu ngingkari nikmat sing wis tak kekno marang seliramu kabeh. Katanya panitia aja onjeng boleh, tak ngerti. Ada satu ayat dalam Al-Quran, fadhkuruni azkurkum. Kalau orang Madura bilang enga asede kapi kesengkok jak kabeter engkok mesti enga de sede kapi. Allahumma asyokor asede kapi kesengkok sehingga cek sampai ingkar dek setejana perkara selakar parengaki Guste. Ingatlah kepadaku, aku akan ingat selalu kepadamu. Bersyukurlah kalian kepadaku, maka jangan sampai mengingkari nikmat yang telah dianugerahkan. Paham? Paham? Ya sudah. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin saudara-saudara yang saya hormati, maka pagi hari ini kita bersama-sama komunitas pekerja Korea ini menjadi orang yang baik dunia akhirat, menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah dunia akhirat, menjadi manusia beriman yang senantiasa diberikan nikmat dunia dan akhir. Kenapa demikian? Karena semuanya akan kembali ke akhir. Makanya jangan lama-lama di Korea, pan letua moleh. Tine sedang odet tok wae, mun sabatu lima. Nggih? Cuma apakah tahu antara tua dan muda kembali kepada Allah? Sama-sama tidak tahu. Karena itu Allah hanya memerintah dua kata yang direspon Allah dengan dua kata menjadi satu kalimat. Kalau sudah jadi satu kalimat bisa menjadi ucapan yang umum. Wakil matun bihi kalamu qad yu'am. Kan sini kita iki. Iya jari biyen ngono. Nah saiki wis akeh padha lali njur kepiye. Lanjut. Lanjut. Sholawatan dulu. Hadrohnya siap? Entah siap tedung. Sallallahu Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma
wasi waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun basharun وليس كالبشر محمد ياقوت والناس كالحجر محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا Ya Rabbi, amin. Bil Mustafa, amin. Baligh maqasidana, penuhi permintaan kami, penuhi maksud dan tujuan kami, penuhi apa yang kami inginkan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahumma. Salawat burda itu satu-satunya permintaan dari sisipan pengarang, ya bil Mustafa balik maqasida. Balik maqasidana itu bisa berarti ya Allah terosoki ya Allah. Maqasidana itu berarti ya Allah terus lagi seganteng ya Allah. Setak nokolang sebanyak besar ya Allah. Balik maqasidana, bikin kami sebagai orang kaya wahai Allah, jadikan kami orang yang mulia. Balik maqasid. Ada permintaan lagi, waghfir lana ma madha, ampuni dosa-dosaku yang telah lalu. Laku dosa boleh, sekarang minta diampuni besok. Yang tidak mampu dengan hati dan syahwatnya yang besar, yang sudah bergelut dengan uang, korupsi lagi, minta diampuni dosa. Ketika bersama anak perawan dan lancing-lancing, cubit-cubitan lagi. Kata malaikat, aku lesu nyatet sampean. Dicatat biru menjadi merah, merah dihapus, biru lagi. Begitu biru kamu berdosa lagi. Apalagi manusia identik dengan manusia identik dengan kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia pasti identik dengan perbuatan dosa. Apa saja dosa itu terserah apa katanya yang bilang. Oke, ya, dosa apa katanya yang melakukan. Pengajian bisa jadi ajang dosa, bisa. Contoh, Usman Yunus misalnya nanti pidato terlalu lama, yang mendengarkan itu khusyuk tapi gerendul, lebur kita tak lebur. Bisa jadi bisa jadi tukang syuting asik dari kru video syuting, bah kelopain panitia tak beri ngakan bi rokok gerendol kia bedeng mau ajaran lagi ngarang ada rokok sekali. Sudah dikasih rokok mas, alhamdulillah, nanti saya tambah satu. Sallallahu Muhammad. Manusia identik dengan dosa, maka tidak salah kalau ada salah satu lagu
Begini dosa, begitu dosa, di mana-mana orang berpengajar. Begini dosa, begitu, di mana-mana orang sebaik-baik orang berdosa yang bertaubat pada Tuhannya, menghapus dosanya dengan amal Astagfirullah, astagfirullah. Kata malaikat, bohong kamu. Astagfirullahaladzim, Jumatan ngibas sandal orang. Astagfirullahaladzim, arisan pakemet. Astagfirullahaladzim, pepena orang serta halal cium. Astagfirullahaladzim, dong kadang pinena orang yang kelonin dia. Namanya manusia itu baik yang ceramah maupun yang mendengarkan itu banyak keliru, banyak dosa. Lebih-lebih yang bagian ceramah ini lebih banyak kelirunya daripada sampean. Kalau yang mendengarkan tidak mungkin keliru, yang berbicara dengan berceramah ini identik dengan kesalahan dan kekeliruan. Kalau yang mendengarkan jauh dari kekeliruan karena cuma mendengarkan, apalagi mendengarnya sambil tidur. Tambah tak keliru sekali. Biar yang tak paham sekali. Paham? Karena itu saudara-saudaraku yang saya hormati, satu ayat kita bahas. Fadhkuruni adzkurkum. Berzikirlah kepadaku, ingatlah kalian semua kepadaku. Aku akan selalu mengingat kalian. Caranya bagaimana? Nabi kalau mengajarkan kepada sahabat, baik Abdullah bin Umar, baik sahabat Abdullah bin Abbas, itu kalau memberikan contoh cara mengingat Allah, harus ada cara terbaik. Caranya gimana? Sebelum berangkat bekerja, entah ke Malaysia, entah ke Korea, entah ke Surabaya, entah ke sawah sendiri, atau kemana saja kita pergi, minta izin dulu kepada Allah. Artinya ingat Allah sebelum kita memperoleh yang kita harapkan. Maduranya pebenyak engak dek Gusti Allah mun tepaan nyaman, keng mun tepaan tak nyaman, insya Allah tolongin Gusti. Bu, itu teori yang datang dari Nabi Muhammad. Teori yang datang dari Nabi Muhammad, kita harus menjaga Allah dikala kita diberi bahagia. Kenapa demikian? Orang bekerja di dunia itu macam-macam. Kalau bahasa Imam Ghazali di dalam Ihya-nya, beliau menyebutkan ada kelompok manusia bersyukur kepada Allah tapi jalannya salah. Ada yang bersyukur kepada Allah jalannya benar. Yang benar seperti apa? Yang salah seperti apa? Ada orang bekerja, ketika dapat uang, uangnya dibuat sumbangan ke masjid. Kerjanya halal, uangnya dibuat sumbangan pembangunan. Sumbangan pembangunan pesan, menyantuni fakir mis, menyantuni yatim piatu. Yatimnya bukan ibunya.
Kadang-kadang menyatunan yatim mengneku ibun ki rada kelemis. Udah kereketan niki. Engkau nyompang seru bayi arapa kece embun heka. Naudhu. Ada orang yang bekerja mencari rezeki halal. Ketika telah mendapatkan uang itu dibelanjakan ke jalan yang halal. Inilah orang yang nantinya kembalinya ke surga jannatin naim. Allahumma amin. Mudah-mudahan komunitas pekerja Korea dan luar negeri ini, Allahumma. Ada kelompok manusia bekerja halal, cuma sayang begitu dapat uang operasinya barang haram. Insya Allah pasti ini ke neraka. Tahu neraka sampean? Neraka tahu? Saya sendiri tidak tahu. Orang pidato itu sebenarnya mau nerangkan neraka ya tak tahu aslina. Mau menerangkan surga juga sama. Harapannya pokoknya orang beriman amalnya baik, tempatnya surga. Alladzina amanu wa amilus salihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman amalnya baik, maka besok akan menjadi orang yang masuk surga selamanya di surga. Malah pekerja laki-laki dari Korea, Malaysia, Singapura dan luar negeri yang lain ini kalau menjadi orang beruntung, satu laki-laki disiapi oleh Allah istri. Tadi malam saya sampaikan dicampur keker itu satu orang akan dikasih istri 4.000. Nggak usah atuh 4.000. Apalagi yang tidak mau menikah di dunia, tambah banyakan budian. Saya memang niat nyindir, maklatu limang. Ya tapi namanya kembali kepada Imam Ghazali. Kembali lagi kata Imam Ghazali, waqtalafal ulama fin nikah. Ulama beda pendapat dalam merespon pernikahan. Ada yang mengatakan setengah wajib. Kalau memang dengan pernikahan ibadahnya tambah baik, istrinya membantu. Hebat. Ketika suami tidak sholat isya, istrinya marah. Ketika istrinya marah, suaminya bilang, "Jarang-jarang, pejan kok." Lundak mas, ini mumpung sampean belum tidur, sholat isya lah dulu. Katanya suami, "Enggak dek, nanti saya barengkan dengan tahajudnya." Ya sudah, kalau begitu enggak apa-apa. Akhirnya si suami tidur. Begitu suami tidur, bangunnya setengah 10 pagi. Istrinya marah lagi, "Mas, udah dibilangi tadi malam suruh sholat isya. Kamu gak mau, katanya mau dicampur dengan sholat tahajud. Kalau udah bangun jam 10 gini gimana?" Suaminya tepak sekereng, "Kamu bodoh sih. Jadi orang jangan terlalu bodoh. Saya ngaji dulu ke kiai-kiai itu ada bab kodok." Nah terus? Ya karena saya tertidur ya saya kodok semua. Caranya usolli fardul isya'i wa tahajjudi wa subhi etambaduha lillahi ta'ala. Malaikat yang mendengar, teruskan. Mudah-mudahan kamu cepat mati. Saya hancurkan kepalamu. Untuk pak malaikat semetura. Terus lagi jom, tertulis tompes kaki ya. Engkor cak cetak kami kau. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Tadi malam saya sampaikan begitu.
Orang yang beriman amalnya baik, mereka akan menjadi penduduk surga. Jadi sekalipun tidak tahu surga, tidak apa-apalah sedikit bilang surga dunia itu kan cuma pengantin baru. Kalau ada pengantin baru, kata para penyanyi kan begitu, surga dunia hai malam pertama. Kok tak toman nemu durin tak toman nemu gedeng ya surga dunia. Sebinek nyaut, alangkah indahnya dunia kurasa malam ini kok, karena malam ini malam pertamaku mengenal akan arti surga dunia. Metuannya keluar. Cakila kana. Jadi intinya itu harus selalu ingat kepada Allah. Orang-orang beriman amalnya baik, mereka persiapan menjadi penduduk surga Allah. Allahumma. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sedangkan orang-orang kafir yang mendustakan ayat dan kekuasaan kami, kata Allah, mereka kalau mati tetap kafir, persiapan bagi mereka adalah neraka. Tapi orang di neraka itu masih banyak yang wirid, berarti beda nyaman dia masuk ke neraka. Wiritannya orang neraka itu begini, ya Hanan ya Mannan akhrijna minan niran. Do pangeran sebanyak babaringa, do pangeran seneseran, berkeluaraki kula dari neraka. Mudah-mudahan tidak ada yang kenal neraka. Semua pekerja Korea, masyarakat Batu Belah, hadirin hadirat, khususnya penceramahnya juga, semoga tidak kenal neraka. Kemana? Surga. Milik siapa surga? Jelas surga itu milik Allah. Tapi persiapan untuk siapa? Dipersiapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Maka kata Nabi begini, anakku, kata Nabi kepada Sayyid Abdullah bin Abbas, kadang-kadang memesan kepada Sayyid Abdullah bin Umar, sama-sama yang namanya sahabat Nabi itu sering mendapat wejangan. Cuma orang yang paling banyak mendapat hadis dari Nabi sampai hafal menjadi gurunya para sahabat dan juga sampai jalur ke tabiin, ternyata orang perempuan, ibu, orang perempu. Lho sing akeh ngriwayataken hadis saking Kanjeng Nabi menika nggih tiyang estri. Naminipun Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Siti Aisyah menghafal hadis dari Nabi langsung itu kurang lebih 2210 hadis. Ibu-ibu apal berapa? Alhamdulillah, korla apal micin bi cenge, alhamdulillah. Bu, walaupun orang perempuan harus hafal hadis, Bu. Nggih? Contohnya hadis idza hadatil mar'atu, apabila orang perempuan sedang haid, itu harus tahu, Ibu. Yang harus dibaca ibu-ibu adalah hadis yang menyenangkan suami. Yang harus dibaca suami hadis yang berkaitan menyenangkan suami. Tiap hari buka, yang dibuka adalah bukan kitab tapi saudara Google. Saudara Google dibuka
Yang dibuka harusnya kalau orang perempuan membuka hadis yang berkaitan dengan orang perempuan. Contoh, di bawah ini adalah orang perempuan tanya kepada Nabi. Wah, gitu caranya. Ternyata perempuan ini tanya kepada Nabi, yang ditanyakan, ya Rasulullah, ma haqquz zauji alal mar'ah. Lah begitu. Sekotwe tanya akibon eba cebik reng Madura. Itu hadis reng bine seberkaitan keraban orang la. Iso-iso wong wedok iku maca hadis ingkang wonten kaitanipun ngurmat tiyang jaler dos pundi caranipun. Lah, orang perempuan ini tanya kepada Nabi, ya Rasul, ya, apa kewajiban orang laki-laki yang harus dipenuhi oleh orang perempuan? Dijawab oleh Nabi, Allah tamna'a nafsaha. Orang perempuan kalau ingin menjadi perempuan yang baik dan mengindahkan suami, maka tidak boleh menolak permintaan suami. Walaupun boktona amas sa'bi ngocek cenge, walaupun berada di atas kendara, misalnya sampean naik mobil, sebine atunten cik ratina, depak iya tol, kok main ngageringking lek, anjir apa sekejana lek. Nah itu dituruti, tidak boleh ditolak. Jangan mas, ini di jalan tidak boleh, dosa. Harus bilang, ya, monggo mas, monggo. Cuma ya berhenti dulu mobilnya, jangan sambil jalan, nobrok. Minggir dulu, setelah minggir operasi kerjasama. Polisi datang, prit. Kenapa bu, mobil mogok? Enggak pak, cuma kena lenduh. Suami harus sering-sering baca hadis yang berkaitan dengan meramut orang perempuan. Apa haknya suami yang harus dipenuhi untuk istrinya, atau sebaliknya, apa haknya istri yang harus dipenuhi oleh suaminya? Ternyata yang pertama, harus memberikan makan dikala orang laki itu mampu makan, alias kodua belanja. Nah, pekerja-pekerja Korea sebenarnya kalau sudah dapat uang sebaiknya nikah dong. Oke, cek teti lanceng terus, jangan jadi lanceng Sekarang itu reng bine benyaan bi orang lah, benyaan bi orang laki. Egi, nah itu yang harus dibaca. Maka saudara-saudara, bapak ibu, kaum muslimin muslimat, para pekerja Korea dan luar negeri yang lain, dan masyarakat Batu Bela dan sekitarnya, maka kita harus ingat kepada Allah. Caranya Nabi memberi pelajaran. Manusia itu kan kadang-kadang diberi gembira, kadang-kadang diberi kadang-kadang diberi Ada waktunya orang itu bahagia, ada waktunya orang itu susah. Benar. Ada kalanya berhasil, ada kalanya tidak berhasil. Pokoknya di dunia sudah ditempatkan oleh Allah, sama-sama berada di muka bumi, kerjanya tidak sama. Kalau dalam surat Al-A'raf Allah menyatakan, walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Telah aku tebarkan kalian semua di muka bumi, pekerjaan dan cara cari uangnya juga kami beda-bedakan. Ada yang bekerja melalui kaki dan tangan. Caranya
Nggih? Ada yang oleh Allah diberi dengan suara, baik melalui Quran atau melalui pengajaran sebagai guru. Yang melalui Quran tanpa lagu, mereka diundang oleh masyarakat karena jasanya membacakan Quran untuk para orang-orang yang sudah mati. Mereka diberi rezeki oleh Allah. Boleh, kenapa tidak? Boleh. Enggak apa bahasanya orang Semangken seneka. Ada anak-anak yang ada di Batu Belah, begitu datang dari pondok, ada orang kampung minta bantuan hataman Quran. Wah, Bismillahirrahmanirrahim. Wah, enggak usah dilagu sudah, cerenglah hataman. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun wa kullama adu hadan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Terus akibi situng saya qala subhana nasi ma wallahu man qiblatim alladhi kanu 'alaiha walillahi al-masyriqu wal maghribu yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Situngan terus aki tilkar rusulu badalna ba'dukum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dhum darajat wa atina Isa ibn Maryam al-bayyinati wayadnahu biruhil qudus. Terus hakim itu lan tanalil birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yang satu diundang Quran pakai lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Duit bantu dapat rezeki. Bada boleh diundang Quran kan kabai ruqyah. Itu sudah dibagi-bagi oleh Allah. Ada orang yang bekerja bibir dan tangan, ini alatnya. Tangannya pegang cekocek, bibirnya keng tanya, petes merah apa petes celeng le? Dapat engin amudan, engin amudan. Ada biro jasa. Biro jasa itu cuma menggunakan bibir dan jari-jari satu. Begitu selesai duduk lagi, butuh lagi berdiri lagi, tangan dikeluarkan lagi. Gimana betul? Sepolo nyuates, sepolo nyuates, ketapang, toju oleh kendo ibu. Artinya sponsor perjalanan, orang ngetip tak jalan. Ini namanya kerikik situng. Bada sekerikik sepolo norok kapi. Oke? Segera iya itu. Oke? Ada. Bada sebik kengtong kenga bareng. Bada wak no kolen kole. Dupak pak, tak dupak pak, dupak. Ikan apa dan? Bada seteti vokal. Leghairika madatu yadi. Ya terus sakit ibi. Engki. Ya pada orang nikah oleh besar dari Abdul Dzikri ba'da manna la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Engki. Ada yang menjadi pengacara, ada yang kerja ke luar negeri, pokoknya macam-macam. Cuma sayang, qalilan ma tashkurun. Banyak orang lok poron asyukur dek Guste. Bersyukur itu kalau saya lihat dalam kitab kurang lebih ada 17 macam bersyukur. Sambian nanti lihat kitab-kitab itu dilihat, mun tak sempat nengalin kitab jile di ngaki bae betepak. Oke? Bersyukur dengan renungan hati. Bersyukur dengan renungan. Wadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Bersyukur, beringatlah kalian semua kepadaku, aku bakal ingat.
Nabi-nabi dulu itu kalau ingat kepada Allah, waktunya gembira ingat Allah, waktunya susah ingat Allah. Ini kebanyakan kan orang itu mun lesosa enggak dek Guste, mun tepan bunga tak enggak sekali. Oke? Contohnya seperti tadi yang saya sampaikan. Ada orang bekerja dengan pekerjaan halal yang dihasilkan halal, lalu tetap ingat kepada Allah, menggelar pengajian seperti komunitas Korea, Singapura, Malaysia, dan pekerja-pekerja dari luar daerah ini sekarang mengadakan pengajian demi bersyukur kepada Allah. Bagus tidak? Bagus tidak? Jelas bagus. Yang bagus campur dengan yang bagus, kerjanya baik, syukurannya juga baik. Ada orang itu bekerja dengan jalan baik, rezeki yang dihasilkan halal, pekerjaannya halal, pulang-pulang nang ke maksiat papaan tegahe. Nah ini jangan sampai terjadi. Itu namanya mare mandi acabur ke latong. Satu contoh, mengawinkan anak, pagi harinya mendatangkan kiai dihadirkan semua, lemah-lem nang ke maksiat, ajinya mana orang mandi alebu ke jalatong. Paham? Edi ngaki bang edi kesempet koping. Begini sebenarnya manusia itu. Manusia ada yang bekerja dengan jalan halal, operasinya ke jalan halal. Lihat Ikhya-nya Imam Ghazali. Ada yang bekerja dengan jalan halal, justru pengoperasiannya maksiat. Yang ketiga, ada orang bekerja dengan jalan haram, dengan jalan haram, yang menjadi penjabat korupsi, yang bekerja sawah ngalak tabuna orang, bekerja biasa ngobutoyol dan babi ngepet. Iya, mau tangga orang membuduk PC, nanti dioperasikan ke boy pengajian, ke boy molotan, ke boy nangke sekus-pekus. Ini orang besok kebingungan di hadapan Allah Subhanahu. Yang lebih hancur lagi, bekerjanya jalannya haram, hasil uangnya haram, operasinya juga kepada perkara haram. Ini tambah hancur aduk bendingenah. Lihat status saya di media sosial, saya tidak pernah membuat status yang aneh-aneh yang dapat menyejukkan ke hati masyarakat. Saya unggah. Jadi jangan sampai keliru mengoperasikan diri kalau diri menganggap sebagai hamba Allah Subhanahu. Tolong pahami satu ayat lagi dalam surat Al-Baqarah. Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Makanlah rezeki yang halal yang telah aku berikan kepada kalian semua. Bersyukurlah kepadaku atau bersyukurlah kepada Allah apabila kalian semua merasa mengabdi kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan sampean bekerja diberi barokah oleh Allah. Semuanya barokah. Ya urusan dosa wong namanya manusia. Make tukang pidato banyak dosa. Nggih punten. Nggih punten. Iya, apalagi dibantu dengan alat elektronik. Dibantu dengan alat Pak Ustadz Hafid jadi panitia. Kiai Sarifuddin jadi panitia. Kiai Samaksari jadi panitia. Pak Romli jadi panitia. Komunitas Korea jadi panitia. Osman Yunus belum berangkat. Begitu ditelepon, ampun berangkat ya, ampun kula bedai laun Bengkalan, can malaikat terus aki jalan man. Padahal ki bedai roh, nyangku tak resiko. Abo cung resikoan biasa cokocok. Yang kalau bedai laun roh mana akhirnya. Padahal ki udah Bengkalan. Jadi HP itu juga ya positif juga negatif. Mantep Pak selecek. Padahal kita berangkat, ini boleh berangkat.
Egi. Nah itu yang harus dihati-hati. Bener pas kula bing sampeyan usolli bener itu tok yang diharapkan. Lecek juga catet sareng Allah Ta'ala. Paham? Paham? Ada yang bekerja lewat haram, yang dihasilkan haram, operasinya ke jalan halal, maka ini orang akan menemukan kebingungan di akhiratnya kelak. Kenapa? Karena punya pakaian yang pakaiannya tidak bisa dipakai. Yang lebih sengsara, ada orang bekerja melalui jalan haram, yang dihasilkan haram, operasinya juga kepada perkara haram. Yang halal saja masih resiko. Yang halal masih resiko. Ada orang bekerja, pekerjaannya halal, yang dihasilkan halal, yang diadakan pengajian, tadarus, tahlilan, khaul, peringatan maulid, tapi orangnya tak jeng-bejeng. Orangnya tidak pernah sholat, puasa, rang. Nah, ini besok ditanya juga oleh malaikat. Dari mana? Madura kan? Madura mana? Madura Bangkalan Utara. Mau ke mana? Ke surga. Kenapa mau ke surga? Saya bekerja baik, hasil saya juga baik. Saya tidak pernah nyeleweng dari barang yang haram. Saya selalu mengadakan haul orang tua, maulid Nabi, pengajian umum, bersyukur dalam sangka bersyukur. Kemarin saja saya ikut tasyakuran dari Korea itu. Sholat kamu? Ah, saya tidak pernah sholat. Puasa hanya ikut hari raya. Haji kayak ngerok-norok. Katanya pangeran, malaikat, labbaika wa sa'daika ya Rabbi, engki Gusti. Bawa orang ini kemana? Ke kantornya di sebelah timur utara. Mana kantornya? Besar tulisannya Jahannam. Kiring wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Kiring prek. Diberi pengumuman, saudara-saudara, encan malaikat, kalian sekarang masuk penjara, harus mengadakan pemeriksaan swab, harus mengadakan physical distancing, harus dikarantina. Berapa hari? Tidak lama. Orang Islam beriman, KTP-nya Islam, tapi pekerjaannya maksiat dan kekafiran, mereka besok masuk ke neraka dulu sebelum ke surga. Berapa hari di neraka? Tidak lama, cuma 70 hari. Dalam garis kurung berarti hanya 2 bulan 10 hari. Dipikir-pikir enak juga ya. Jadi orang tidak enak, jadi orang nggak baik di neraka cuma 2 bulan 10 hari. Tapi Quran menyebutkan wa yasta'jilunaka bil 'adzab falan yukhlifallahu wa'dah. Semua orang ingin segera diproses. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Cepatkan, segerakan kami ini dihapus, ditimbang, diperiksa, wahai Allah, kami segera ingin selesai. Padahal Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Diumumkan, inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Harus diketahui, 1 hari akhirat sama dengan 1000 tahun. Walaupun hidup, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun 1000, kalau tak sembahyang. Salli wa sallim daiman ala hamada. Salli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man
قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا صلي وسلم دائما على حمدا صلي وسلم دائما على حمدا والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن يا بدرة من حازة كل كمالي مدى يؤبر أن أولك مقالي صلي وسلم دائما على حمدا صلي وسلم دائما على حمدا والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا. Maka harus hati-hati di dalam memanfaatkan hidup yang diberi oleh Allah dalam kehidupan dunia. Perintahnya Allah dalam satu ayat yang saya sampaikan pagi dan siang ini, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya, hei, ingatlah kamu kepada Allah saat kamu berada dalam kegembiraan. Satu kali nanti jika kamu susah, Allah akan memberikan pertolongan kepadamu. Jangan tunggu kita susah lalu ingat Allah. Ketika bahagia Allah tidak diingat. Begitu susah, ya Allah, ya Allah, mohon maaf ya Allah, katanya malaikat kasib. Sudahkah? Apalagi dengan pakai bahasa Madura, selama-lamanya disuruh ibadah tidak mau, puasa ada ikut puasa, hari raya ikut hari raya. Begitu diberi sakit agak parah, Allah dipanggil dengan pakai bahasa Madura. Ya Allah, ya Allah, sebaraki ya Allah, dan gula banyak dosa ya Allah, cabutnya begula ya Allah. Malaikat situ ngocak cekel mari le, mari le tu ditempes. Ya Allah, mohon maaf ya Allah, aku banyak dosa ya Allah, jangan kau cabut nyawaku ya Allah. Udah cekik aja. Na'udzu, na'udzu. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah kalian semua kepadaku. Cara ingat paling baik kepada Allah itu melalui sholat 5 waktu. Melalui sholat 5, ayat-ayat yang menyebutkan tentang sholat itu banyak menggunakan zikir. Engkin apa bukan? Banyak menggunakan zikir. Makanya dalam satu hadis Nabi itu menyebutkan begini. Ada sahabat Sa'id ibnul Musayyab, ya, atau mengatakan, ada yang mengatakan Ibnul Musayyib. Ada Nabi bersabda, Arbaun, ada 4 macam perkara, man u'tiyahunna, barang siapa oleh Allah diberi 4 perkara itu, faqad u'tiya khairait dunya wal akhirah,
orang itu berarti sudah diberi oleh Allah kebahagiaan dunia akhirat. Allahumma pertama, diberi lesan yang senang berzikir. Kedua, diberi hati yang senang bersyukur. Ketiga, diberi jasad badan luar dalam yang apabila diberi ujian dan musibah selalu bersabar. Yang keempat, ini yang paling baik, diberi istri yang solihah. Jadi orang laki-laki itu ada bagian dari istri solihah. Makanya doanya Nabi Daud itu dalam catatan Imam Muhammad Nasr bin Ibrahim dari India Barat. Apa kata beliau? Nabi Daud itu minta, ya Allah, inni as'aluka, aku mohon kepadamu ya Allah 4 macam perkara. Wa a'udzubika min arba'in, aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari 4 perkara. Ini doanya Nabi. Satu, ya Allah, aku mohon lesanku kau bentuk menjadi lesan yang selalu berzikir. Alhamdulillah. 2, jadikan hatiku selalu bersyukur. 3, jadikan aku orang yang sabar ketika aku diberi olehmu ya Allah suatu ujian atau musibah. 4, berilah aku istri yang dapat membantuku mendapatkan ridhomu ya Allah. Artinya la tusibatni, mereka tidak membuat aku beruban sebelum waktunya beruban. Kan beda orang laki cepet oban ragara itu kurte kereng bine. Kok kasih tau le kakek kak bener reda orang tua kok lambat tak ada oleh kakek so segomek tahun saya mah geleng bakun karet wak cakencah geleng ngak lek pelek becak masa enggak ada oleh aja kalian jangan selake dua apa kaki oleh aja karo king anak 11 ngeremet aja tak oleh nang kolek apa membenengkok setelah tak kira oleh je lek sebinek terus menang tok yang kok sengandung yang tak ada engkau aku bisa Egi makanya mari istri yang solihah yang dapat membantu dapat ridho Allah itu luwih hebat tenimbang yang lain. Ad-dunya mata wa khairu mataiz dunya al-mar'atus sah. Mudah-mudahan yang belum nikah cepat nikah, amin Allahumma. Mudah-mudahan yang belum nikah cepat nikah, amin Allahumma. Mudah-mudahan yang masih tidak berani untuk menikah, mudah-mudahan sekali menikah 4 wanita. Katanya Kiai Hamim dan Kiai Sarifuddin, engkau malah kendeng belolo kanaan. Masalah Muhammad. Lawang saya tunggu-tunggu dari dulu. Saya bilang kepada Kiai Hamim, segera 1, 2, 3 terserah. Nanti kalau ada sisanya saya dipanggil juga dong untuk tambah. Di mana? Dicampur boleh, digeger boleh, asal mau. Kalau enggak mau, ya enggak jadi masalah. Saya mau dirayu wanita, cuma saya enggak berani untuk meresponnya. Yang penting, I love you all my mom. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau Allah memberikan lesan berzikir, hatinya bersyukur, badannya bersabar, istrinya salihah, ini permintaan Nabi Daud, maka Nabi Daud memohon perlindungan kepada Allah agar tidak terjadi 4 macam perkara kepada dirinya. Lesan yang malas berzikir, hati yang tidak mau bersyukur, badan yang selalu pesoan membeda ujian. Yang kelima, istri jahat. Istri jahat. Mudah-mudahan semuanya istrinya solihah. Istri solihah itu bu istri yang suka menawari suaminya, Mas, malam ini butuh saya tidak? Itu namanya istri solihah. Istri solihah itu lagi cirinya kalau di rumah berdandan rapi, baunya harum. Tidak sebaliknya, ke pengajian harum, pakaiannya bagus, di rumah pakai daster. Udah pakai daster bukan pakai minyak harum malah remason dioleskan. Ada selake mentem banget terkapi.
Mestinya wanita solihah itu pergi ke pengajian biasa-biasa saja, kerudung apa adanya, lebang selempang kaki, bau celok tak apa, sepenting orang tanda. Tapi ketika di rumah keli 2 senti, iya, sabunnya Sensue Habib 1/4, eluknya Habib 1, semprot semua, tres selake dateng kelencap nanti kombo. Aduh, pek kepen bau no masalah. Encan sabina, ya lebih lah kadung badan dak remah boleh. Rasulullah Muhammad. Kembali kepada ayat itu tadi. Makanya kalau kita ini menjadi orang yang baik, maka harusnya kita ini dengan amal perbuatannya mencari kemuliaan dari Allah. Sampai kapan? Sampai 1:30 siang. Terus jangan turun sekarang. Ini sudah siang, terlalu siang, terus sakit lagi. Begini aja, kula kelaban panjenengan perbanyaklah bersyukur kepada Allah. Jelas tidak bisa menghitung nikmat Allah, itu tidak bisa. Ada 2 ayat persis, Ibrahim An-Nakhl, sambil lihat. In ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dari banyaknya nikmatnya Allah, kalau mau dihitung tidak bisa. Jangankan ada di luar. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di badan kita saja kita tidak bisa ngitung. Kira-kira ibu berkedip berapa kali sehari? Yo. Itu benih kentok saya tanya aki. Saya kentok saja kita saja berapa kali lah. Iya, akenyem berapa kali? Berkedip. Kalau kedipnya benar, itu akan ada rasa kenikmatan tersendiri. Cuma kalau kedipnya ada tujuan lain. Dikedip-kedipkan matanya. Apa itu namanya? Itu pertanda ada apa? Digeleng-gelengkan kepala berarti tanda. Iya apa enggak? Segala macam fasilitas yang ada merupakan nikmat dari Allah. Makanya Allah memberikan statement yang sangat baik sebagai pedoman pakem hidup. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian mau bersyukur, ditambah oleh Allah nikmatnya. Tapi kalau kalian itu tidak mau bersyukur, ingat siksaan Allah pedih. Ingin ditambah nikmat apa ingin dapat siksaan? Kalau ingin dapat nikmat, teruslah bersyukur kepada Allah, berkarya dengan baik. Semoga nantinya kembali ke tempat bekerja masing-masing diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya istri ditinggalkan di rumah, tolong istri sering-seringlah membaca doa dan zikir, lebih-lebih Quran, khususkan kepada suaminya yang sedang bekerja. Tak usah toleh kemana-mana. Nanti pas kirim surat dengan WA, Mas, sumurnya ndak dikuras ta, kalau ndak dikuras saya kuraskan ke orang lain, jangan malaikat matan aja ya. Jangan sampai begitu. Jangan memanfaatkan waktu. Kak, sumur tek koras sekali, kok. Wak leketo kak koras lali sekali. Mun kita mulai koras sakin kata tangke matan aja ya. Jangan. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Umurnya barokah, anak cucunya barokah dan ilmunya manfaat. Ilmunya barokah, rezeki dan harta bendanya barokah, pekerjaannya barokah, pengajian sore dan siang hari ini barokah, yang saya sampaikan barokah. Selanjutnya ini akhir yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kalau salah mohon dimaafkan, yang benar semoga menjadi ilmu manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa, ikuti saya. 1. Doa minta ampunan kepada Allah. 2. Minta terhindar dari penyakit. Sampai anda usah amin, ikuti saja. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha
wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidhambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Allahumma bihaqqi li khamsatun utfi biha harral waba al hatima al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatima. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam wa min sayyi'il asqam wa min sayyi'il asqam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wal hadirina ilman yanfa'una waj'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kepada beliau abdina ngaturaki matur sekelangkong. Hadirin hadirat sesetejana sangat betul kaula muljakin. Demikian rentetan acara yang dilaksanakan pada pagi sampai siang hari ini dari kami atas nama penata acara korang ben lebih pun nyuun seporah setada batas epon. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.